Terima kasih. Saya persilakan Menteri Kesehatan Pak Budi. Terima kasih Pak Luhut, Pak Erlangga, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ratas tadi Bapak Presiden memberikan pesan agar kita mensyukuri turunnya semua kasus konfirmasi dan juga berumah sakit. Beliau juga memastikan agar dipesankan kita semua harus tetap eling lan waspodo. Walaupun kita bersyukur, tapi kita harus hati-hati, terutama melihat kondisi dari negara lain. Beliau juga menekankan bahwa harus ada strategi transisi yang jelas dari pandemi dan endemi, terutama dengan sosialisasi prokes dan juga vaksinasi yang harus dipercepat dan kalau bisa mencapai angka 100 juta di dalam akhir bulan ini. Dan mungkin saya izin share sedikit aja update-nya. Ini yang pertama saya ingin sampaikan ke teman-teman. Jadi di negara-negara lain di dunia, varian Delta ini menyebabkan kenaikan yang cukup tinggi, baik dari kasus konfirmasi maupun juga perawatan dan kematian. Even buat negara-negara dengan coverage vaksinasi lengkap yang mendekati 50%, bahkan di atas 50%. Ini memberikan pesan ke kita bahwa walaupun kita sudah turun dan vaksinasi kita sudah mulai berjalan lancar, tapi kita harus tetap hati-hati dan harus tetap waspada seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Kita juga belajar dari sejarah sebelum-sebelumnya bahwa lonjakan kasus yang terjadi di awal Januari dan di Juli tahun ini semuanya disebabkan karena peningkatan mobilitas yang luar biasa, yang selalu diikuti seminggu atau 2 minggu sesudahnya dengan kenaikan jumlah kasus yang nanti akan sampai di puncaknya dalam 4-8 minggu. Jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan di sini adalah kita harus eling lan waspodo. Begitu udah turun, jangan gerusa-gerusu. Kemudian mengendorkan semuanya sehingga akibatnya naik lagi mobilitasnya dan kita alami lagi kenaikan lonjakan gelombang berikutnya. Jadi ini pesan kedua juga yang kita mesti sadari. Pesan yang ketiga adalah ini yang di luar kontrol kita. Hampir semua negara yang kenaikannya tinggi termasuk di Indonesia itu disebabkan karena adanya mutasi baru varian Delta yang sekarang sudah hampir tersebar di seluruh dunia. Ini yang sulit ditebak. Karena semakin lama dunia menunda vaksinasi, pasti di satu daerah terjadi penularan dan varian baru itu timbul karena adanya penularan. Sampai sekarang ada beberapa varian baru yang juga under investigation seperti Lambda, tapi memang kita lihat itu masih terkonsentrasi di Amerika Selatan. Buat teman-teman wartawan diketahui bahwa tes genome sequencing untuk mengetahui varian baru ini di tahun 2020 kita lakukan 9 bulan 140 tes. Ya sekarang dalam waktu 8 bulan kita sudah melakukan 5.788 tes atau sequence. Sehingga dengan demikian dan kita punya kapasitas 1.700-1.800 tes per bulan yang kita akan maksimalkan untuk bisa melakukan monitoring seperti apa penyebaran varian baru ini dan bagaimana kita mengantisipasinya. Memang sulitnya varian baru ini di luar kemampuan kita untuk mencegah agar tidak terjadi. Yang penting kita bagaimana kita bisa bereaksi kalau ini ada. Saya juga akan menyampaikan sekali lagi teman-teman bahwa strategi dengan merubah dari pandemi menjadi epidemi, kita harus lebih mempersiapkan di sisi hulunya. Yaitu tadi perubahan perilaku atau 3M, strategi deteksi yang baik atau 3T selama ini kita kenal, dan strategi vaksinasi. Nah, ketiga strategi ini selama masa transisi ke epidemi itu harus dilakukan bersamaan. Kita tidak bisa menggantungkan ke salah satu strategi saja. Karena contohnya kita sudah lihat tadi di depan di beberapa negara yang even vaksinasinya tinggi sekali, kalau mereka tidak menerapkan dengan baik atau lupa atau lengah mengenai strategi protokol kesehatan atau perubahan perilaku dan strategi deteksinya, testing, tracing, treatment, isolasinya, itu bisa terulang kembali. Karena vaksinasi itu bukan membuat kita kebal, ya, kita bisa tetap tertular dan menularkan, tapi akan membuat kita tidak usah masuk ke rumah sakit. Ya.
Nah, itu yang benar-benar perlu kita sadari bersama. Saya akan cepat cerita sedikit. Tadi kalau yang ini Pak Menko Marinvest sudah cerita bahwa strategi protokol kesehatan kita benar-benar dikonsentrasikan menggunakan teknologi informasi berbasis peduli lindungi, yang memang fungsinya 3. Satu, untuk screening, jadi kalau orang mau melakukan aktivitas, dia akan kita tes secara online, real time, apakah sudah divaksin ataukah sudah dites PCR. Yang kedua, fungsinya sebagai tracing. Jadi karena setiap kali dia melakukan aktivitas di lokasi yang berbeda, dia harus tembak barcode-nya, sehingga kita tahu. Kalau suatu saat kita mau tracing, tertular, kita bisa cepat. Yang ketiga yang paling penting, ini untuk kontrol protokol kesehatan. Karena dengan peduli lindungi kita bisa atur berbasis IT. Kalau orangnya sudah divaksin, dia boleh perilakunya seperti ini. Misalnya duduk di meja berempat. Atau yang tidak boleh vaksin, duduk di meja berdua. Yang belum divaksin, mejanya mesti di luar. Yang sudah divaksin, mejanya boleh di dalam AC. Atau kalian sudah divaksin, kalau nonton bola, tribunnya boleh lebih ketat, boleh teriak-teriak dijualin makanan. Kalau yang belum vaksin, tribunnya berbeda, lebih jarang, harus pakai masker terus, tidak boleh makan. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana protokol kesehatan implementasinya dibantu oleh teknologi informasi. Dan kita sudah siap, kita mau mencoba di 6 aktivitas kehidupan utama, yaitu perdagangan, mall, pasar modern, pasar tradisional, toko-toko. Kedua, aktivitas transportasi, darat, laut, udara, terbang. Ketiga, aktivitas pariwisata, bisa itu main bola, pertandingan golf, kemudian kuliner, gitu ya. Keempat adalah aktivitas bekerja, itu bisa di kantor atau di pabrik. Kelima, aktivitas pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan yang paling penting adalah keenam, aktivitas keagamaan. Karena kita belajar bahwa di setiap kali ada hari raya besar, itu akan men-trigger pergerakan sosial yang besar, kerumunan sosial yang besar, sehingga pasti terjadi lonjakan. Pengalaman kita di Januari karena Nataru, pengalaman kita di Juli karena Idul Fitri. Pengalaman di India, lonjakan pertama juga karena ada upacara keagamaan. Kemarin juga ada lagi di daerah Kerala, India naik lagi upacara keagamaan berkaitan dengan mulainya musim panen. Kita lihat juga di Bali kemarin sudah vaksinasi tinggi, naik lagi karena memang Juli Agustus adalah saat-saat di mana teman-teman di Bali melakukan upacara keagamaan. Jadi penting sekali protokol kesehatan itu diimplementasikan di aktivitas keagamaan. Nah, saya mungkin akan loncat saja mengenai deteksi. Jadi sesudah protokol kesehatan, hal kedua yang harus selalu dijalankan adalah strategi 3T bahasanya kita. Nah, 3T ini penting kenapa, teman-teman? Karena kita suka terburu-buru, lupa bahwa penularan sebenarnya masih tinggi. Angka yang paling bagus dipegang, para epidemiolog bilang ke saya, karena sulit angkanya dimanipulasi juga, adalah positivity rate. Jadi kalau testingnya ternyata, kasus konfirmasi sedikit, tapi gara-gara testingnya sedikit, positivity rate-nya pasti tinggi. Gitu ya, jadi nggak mungkin angka ini sulit dimanipulasi. Kalau positivity rate-nya masih 40% misalnya, ya artinya setiap kali kita tes 10, 4 masih tertular, itu masih tinggi. WHO bilang itu harusnya di bawah 5%. Jadi dari 100 yang dites, yang positif hanya 5 atau kurang. Nah, angka 5% positivity rate itu kira-kira mendekati kondisi di mana sudah mulai normal. Kalau masih tinggi, itu kan beberapa provinsi itu masih tinggi positivity rate-nya. Ya mereka harus terus meningkatkan testing, tracing-nya supaya kalau ketemu cepat dimasukin di isolasi terpusat. Kalau tidak, artinya testing tracing kurang, yang tertular tuh masih berkeliaran di mana-mana tanpa kita ketahui. Nah, itu bahayanya. Itu sebabnya hal kedua yang harus dipastikan benar-benar tuh testing tracing-nya mesti jalan. Itu is a must. Walaupun kita sudah berpindah dari pandemi menjadi epidemi. Ini ada contoh yang kita monitor setiap hari kondisi masing-masing provinsi. Yang bagus tuh baru yang sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provinsi termasuk DKI Jakarta. Ya, yang lainnya masih relatif tinggi karena di atas 15%. Nasional rata-rata 7 hari 12,8, udah di bawah 15. Ya, per hari ini saja 8%. Ya, tapi karena kasus konfirmasi dan testing itu setiap Sabtu, Minggu, Senin pasti lebih rendah karena hari libur.
kita sesuai juga dengan aturan WHO, kita lihatnya rata-rata 7 hari. Mungkin yang saya juga update terakhir adalah mengenai vaksinasi. Bapak Presiden minta kalau bisa 100 juta sampai bulan Agustus ini, dan kalau bisa ya rata-ratanya bisa ditingkatkan ke 2,3 juta. Dengan segala kekurangan kita, saya mesti share ke teman-teman Indonesia yang di awalnya dibully vaksinasinya akan selesai 10 tahun gitu ya. Insya Allah sekarang ranking ke-6 dunia untuk jumlah orang yang divaksinasi. Ya, per hari ini saya lihat sudah hampir 63 juta. Ya. Ini per kemarin 61 juta orang sudah terima at least dosis pertama. Di bawah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Jepang. Dari sisi total suntikan, kita nomor 7. Ya, di bawah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, dan Jerman. Ya. Per hari ini tadi barusan saya lihat 97,8 juta kita sudah suntikan. Ya. Mudah-mudahan bisa mengejar Jerman. Angkanya juga naik terus. Ya, kita berharap kalau mulai dari 13 Januari kita sampai 50 jutanya pertama itu 8 Juli atau 26 minggu. Ya, sekarang cita-cita kita instead of 26 minggu untuk 50 juta keduanya kita mau kejar di 31 Agustus atau 7 minggu. Jadi dari 26 minggu ke 7 minggu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa turun ke 5 minggu atau 4 minggu. Setiap 5 atau 4 minggu kita tambah 50 juta dosis. Bulan ini, sesuai saya cek, besok mungkin kita total akan datang 64 juta dosis, ada yang sedikit tertunda, tapi bulan September mungkin kita akan dapat di kisaran 80 juta dosis. Jadi kalau sehari 2,3, 1 bulan 30 hari, memang kita butuhnya sekitar 60-an. Pak Presiden. Dari saya mungkin demikian, Pak Luhut. Terima kasih, mohon dukungan teman-teman supaya kita bisa mengatasi pandemi ini bersama. Terima kasih, Pak. Teman-teman